Oke, apakah sudah ke sini semua? Sin, masih ada 3 orang nih, Sin. Harusnya 2 orang. 2 orang Sinta. Halo Sinta, siapa ini 2 orang? Rafael sudah ada. Siven, apakah sudah ada Siven? Udah, Bu. Oke. Jeremy. Jeremy sudah ada belum? Sin, Jeremy sudah ada belum? Belum, Bu. Nah, oke, Jeremy ya. Laura ada nggak, Laura? Ada, Bu. Oh, udah ada. Oke, siapa nih? Jadi Vanessa. Ada, Bu. Oke, yuk. Oh ya, Aiko. Oke. Ayo dipanggil di grup ya, Sinta. Tolong dipanggil ya. Oke. Masih ada 2 menit, tapi nggak apa-apa, kita persiapan ya. Kemarin Hana, halo Hana. Hana udah ada ya. Hana, apakah bisa mendengar suara saya, Hana? Kamu kemarin presentasinya kan belum, masih ditunggu. Bisa mendengar suara saya kah, Hana? Sepertinya Hana masih ini. Sinta sudah dipanggil di grup untuk Aiko dan Jeremy. Oke. Ya, sekarang kita akan mulai aja untuk yang tetap kita pending ya, yang organ reproduksi yang perempuan. Oke, kemarin ada yang udah pesen nulis di saya di grup itu kan ada Devi ya. Devi, kamu kemarin pesen mau presentasi, mau jawab yang apa, sifilis ya, Dev? Iya, Bu. Oke. Siapa lagi yang mau ini? Bu, Iya, Bu. Saya mau coba yang donor, Bu. Brian ya? Brian yang GO? Saya yang herpes. Saya herpes. donor. Yang gonorrhea tadi siapa? Theo, Bu. Theo, oke. Brian yang herpes ya? Theo GO ya? Yang GO. Oke, Iya, siapa Bu. lagi? Ya, siapa lagi? Saya mau yang Oke, Monik yang mana? Candidiasis. Iya, sis. Candidiasis. Oke. Yuk, masih ada nih. HIV AIDS, siapa nih HIV AIDS? Saya boleh nggak Bu HIV AIDS? Ya boleh lah. Kenapa nggak boleh? Bu, HIV AIDS. Ya, oke. Kan semua orang boleh. Oke, ya. Yuk, kita mulai dari Devi. Silakan, Dev. Suara aku jelas kan ya? Jelas. Oke. Jadi sifilis itu penyakit karena ada infeksi bakteri yang biasanya menyebar melalui kontak seksual dan biasanya itu dimulai dengan luka tanpa rasa sakit. Nah, sifilis itu
disebabkan karena ada infeksi yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum yang bisa menular. Nah, si bakteri Treponema pallidum ini tuh menularnya tuh bisa melalui cairan tubuh, kayak darah, saliva, dan lain-lain. Terus selain itu juga bisa menular lewat hubungan seksual. Nah, penyakit sifilis ini tuh terjadi melalui beberapa tahap, dan tiap tahapnya itu punya gejalanya masing-masing. Nah, umumnya itu tahapnya itu ada 5, tapi satu tahap ini tuh terjadi pada kondisi tertentu. Jadi, tahap pertama itu adalah sifilis primer. Nah, gejalanya itu tuh berupa luka yang muncul 10-90 hari setelah bakteri treponemanya masuk ke dalam tubuh. Dan pemulihannya itu tuh butuh waktu sekitar 3-6 minggu. Nah, setelah sifilis primer, itu ada sifilis sekunder. Sifilis sekunder itu terjadi beberapa minggu setelah luka dari sifilis primer ini tuh hilang. Nah, sifilis sekunder ini tuh gejalanya tuh berupa ruam yang terdapat di bagian tubuh manapun, khususnya tuh di telapak tangan sama telapak kaki. Nah, pengidap sifilis sekunder ini tuh juga bakal mengalami flu, terus rasa lelah, sakit kepala, dan juga nyeri pada persendian, dan juga biasanya demam. Nah, kalau misalnya nggak diobatin, sifilis sekunder itu bisa berubah jadi sifilis laten. Sifilis laten ini sebenarnya nggak ada gejala, tapi dalam 12 bulan pertama, itu infeksinya tuh masih bisa menular ke orang lain. Nah, kalau misalnya nggak ditanganin lagi, itu bisa berubah jadi sifilis tersier. Sifilis tersier itu merupakan sifilis yang paling bahaya. Gejalanya tuh tergantung dari bagian tubuh mana yang dimasuki sama si bakteri Treponema itu. Jadi sifilis tersier itu punya dampak terhadap mata, jantung, otak, pembuluh darah, tulang, persendian, dan juga hati. Jadi karena dia nyerang organ-organ itu, itu pengidapnya itu bisa mengalami kebutaan, terus penyakit jantung, stroke, dan juga penyakit-penyakit lain yang mungkin lebih mematikan. Terus terakhir itu ada sifilis kongenital yang terjadi pada wanita hamil. Jadi kalau misalnya ada perempuan pengidap sifilis terus dia hamil, maka janin wanita tersebut tuh bisa tertular dari si ibunya gitu. Nah, untuk mengurangi resiko penularan ke janinnya ini itu dengan cara penanganan atau pengobatan si ibunya sebelum masa kehamilannya itu mencapai 4 bulan, jadi kayak dari bulan 1, 2, 3 gitu. Nah, kalau misalnya nggak ditanganin, itu si ibunya bakal mengalami kayak beberapa komplikasi, contohnya tuh kayak bayinya lahir prematur, terus juga bisa keguguran, terus bayinya lahir dengan sifilis, dan bayinya tuh juga ada kemungkinan buat meninggal setelah dilahirkan. Nah, itu kan tadi gejala-gejala yang sesuai tahap gitu ya. Jadi ada gejala yang umumnya itu kayak pengidapnya tuh bakal mengalami keputihan, terus ada luka-luka, terus ada pertumbuhan mirip kutil di alat genitalnya gitu, atau juga ulkus, tapi yang nggak sakit gitu. Terus kalau misalnya di kulit itu bakal muncul benjolan kecil, ruam, atau juga bisa ulkus. Terus yang lebih umumnya itu gejalanya itu gatal, rasa kelelahan, pembengkakan kelenjar getah bening, penurunan berat badan, terus ruam pada telapak tangan dan kaki, sakit tenggorokan, ulkus mulut, dan juga peradangan garis rektum. Kalau untuk mencegah sifilis ini, itu tuh ada beberapa cara. Yang pertama itu menghindari alkohol dan obat-obatan terlarang, karena kalau misalnya kalau misalnya ngobat terus disuntikin terus suntiknya nggak sekali pakai kan bisa kecampur ya darahnya, jadi bisa nular. Terus kalau misalnya minum alkohol dari gelas yang sama atau botol yang sama itu bisa juga gitu. Terus memiliki satu pasangan tetap untuk melakukan hubungan seksual. Jadi ini berkaitan sama hubungan seksual setelah nikah gitu loh. Jadi nggak free sex. Terus yang ketiga itu berhenti melakukan kontak seksual dalam jangka waktu lama. Yang keempat itu secara terbuka mendiskusikan riwayat penyakit kelamin yang dialami bersama pasangan. Terus yang terakhir itu biasakan menggunakan kondom bila harus berhubungan seksual dengan orang yang tidak dikenal. Terima kasih.
Oke, terima kasih Devi, sudah lengkap infonya. Saya hanya menambahin hal yang prinsip yang ini aja tadi yang masih kurang. Tadi penyebabnya bakteri itu sudah jelas ya, bakteri Treponema pallidum. Kemudian kalau dari tahap-tahapnya tadi ya, itu kan ada primer, sekunder, tersier gitu ya. Terus yang kelima itu yang terakhir kan sampai organ genital yang pada perempuan. Oke. Ini gini aja, organ yang diserang itu kita bedakan langsung berarti pada laki-laki dan pada perempuan. Nah, tadi kan Devi juga nyampaikan bahwa tandanya itu ada luka, tapi nggak ada rasa. Iya. Jadi kalau pada laki-laki, oke, ya tambahannya tadi dari semua yang disampaikan Devi ya, ini ditambahkan bahwa Treponema pallidum itu atau sifilis itu akan menyerang laki-laki, ya, menyerang laki-laki itu pada organ penisnya, pada penis. Nah, yang diserang dari penis itu bukan keseluruhannya gitu, tapi yang diserang pertama adalah saraf reseptornya. Saraf reseptor. Bilang saraf reseptor ya. Saraf reseptor kan kalian tahu itu untuk menerima rangsang kan, untuk menerima impuls kan. Nah, ini saraf reseptornya itu dimatikan. Brian, halo Brian. Apakah kamu nge-lag? Udah, bisa dengar suara Bu Anas jelas ya? Bisa, Bu. Oke. Kok sepertinya tadi kayaknya kamu nge-freeze gitu. Oke ya. Ya. Jadi dia ini yang diserang tadi saraf reseptor pada penis dengan cara dimatikan. Padahal kan penis kan untuk saraf reseptor yang di penis itu kan untuk menerima rangsang ya. Untuk menerima rangsang berarti kan kalau gitu nggak bisa, karena dia untuk menerima rangsang, mengirimkan rangsang juga, akhirnya kan dia nggak bisa menerima impuls rasa sakit. Maka tandanya di situ, karena yang diserang kan saraf reseptornya, maka tandanya seperti yang disampaikan Devi tadi, di permukaan penis itu ada luka tanpa rasa sakit. Ada luka tanpa rasa sakit. Sekarang Bu Ana cuma mau ngajak kalian untuk berpikir gini aja nih, kalian yang laki-laki. Seandainya kalian yang laki-laki di penismu ada luka, tapi nggak sakit. Bayangin, ya di penismu ada luka tapi kamu nggak merasa sakit. Bu Anas yakin deh, kamu pasti nggak akan cerita ke siapa-siapa. Malu kan? Seandainya itu, entah apapun sebabnya loh ya, pasti nggak akan berobat juga. Dan memang benar, luka ini kan tanpa rasa sakit. Dan kalau nggak diobati, masih tahap yang pertama tadi yang Devi bilang yang primer tadi, nggak diapa-apain, itu nanti akan sembuh. Akan sembuh. Dan bekasnya juga akan hilang. Tapi kan cuma lukanya yang hilang. Bakterinya kan tetap ada dan bisa berkembang. Maka akan lanjut ke yang tahap kedua nanti kalau suatu saat kondisi tubuh menurun. Akan muncul luka lagi, bahkan lukanya makin banyak. Seperti tadi yang disampaikan oleh Devi di tahap-tahap berikutnya. Itu kalau pada laki-laki. Kalau pada perempuan Treponema pallidum tadi ya, itu kan mengganggu perempuan kalau dia punya anak. Karena kalau pada perempuan ini Treponema pallidum dia akan ada di dalam uterus dan tidak menimbulkan tanda-tanda. Tapi nanti kalau si wanita ini akan hamil ya, kalau hamil maka bakteri ini Treponema pallidum ini akan mengganggu proses pembentukan tulang pada bayi. Sehingga bayinya lahir dengan kondisi tulangnya lemah atau yang sering disebut layuh semu. Tulangnya lemah atau layuh semu itu ya. Nah, untuk mencegahnya ya jelas ya, karena ini kan PMS, penyakit menular seksual ya, berarti ya jangan ganti-ganti pasangan gitu loh. Pasangan seksualnya itu jangan ganti-ganti gitu. Itu yang paling utama untuk mencegah. Ya. Terus itu tadi ya, pakai jarum suntik itu ya jangan berganti-gantian. Karena kalau kita pergi ke rumah sakit atau ke dokter, kita menggunakan apapun jarum yang digunakan sekarang ini adalah jarumnya hanya jarum yang sekali pakai. Hanya sekali pakai ya. Itu kalau untuk
pemakaian jarum. Tapi kalau misalnya jarum ini ya kita bikin tato gitu ya, bikin tato lah itu kan tergantung tempat kita bikin tatonya di mana. Itu ya. Terus tadi ya jarum kalau jarum yang disalahgunakan untuk narkoba gitu kadang kan bisa jadi berganti-gantian. Nah, itu kan bisa menularkan kalau salah satunya. Nah, kalau salah satunya. Kalau misalnya saling bergantian tapi semuanya sehat ya lebih aman kan ya. Tapi kan kita nggak tahu kondisi orang nggak tahu kan kita. Coba kembali lagi ke kita gitu ya. Kadang kita baru tahu kita punya sakit apa kan setelah kita sakit atau setelah kita check up kita baru tahu kelemahan kita. Itu ya. Oke, terima kasih Devi untuk yang penjelasan yang sifilis. Oke, yuk yang kedua Brian silakan herpes tentang herpes Brian. Bu, suara saya kedengeran nggak? Kedengeran? Jadi saya mau bahas herpes di sini. Herpes itu infeksi virus yang biasanya ditandai dengan kulit kering, luka lepuh atau luka terbuka yang berair. Dan penyebab herpes itu dari virus. Pertama, virus herpes simplex virus dan varicella zoster virus. Biasanya jenis virus herpes ini yang paling umum menyerang manusia. Gejala infeksi herpes simplex virus pertama atau herpes oral. Pada kondisi ini gejala akan timbul di mulut dan area di sekitarnya. Gejala yang dapat muncul adalah nyeri gatal, rasa terbakar atau seperti tertusuk di bibir, luka lepuh, lenting-lenting kecil atau sariawan di bibir. Luka lepuhnya ini terasa nyeri sehingga mengganggu proses makan. Terus gejala infeksi dari herpes simplex virus 2 pada penderita HSF2 ini atau herpes genital, beberapa gejalanya ditandai dengan pembengkakan pada kulit kelamin atau area di sekitarnya yang terasa gatal, nyeri, dan disertai sensasi terbakar. Luka yang terasa nyeri di kemaluan, bokong, anus, atau paha. Nyeri pada saat buang air kecil. Keluar cairan pada vagina, terus kulit penis kering, perih, dan gatal. Terus gejala infeksi pada yang disebabkan oleh virus varicella zoster virus menyebabkan cacar air yang akan timbul ruam kulit berisi cairan vesikel yang terasa gatal. Ruam ini dapat menyebar ke seluruh tubuh. Jika penderita cacar air yang sudah sembuh mengalami herpes, akan muncul keluhan pada salah satu sisi bagian tubuh seperti nyeri, sensasi panas diikuti dengan munculnya melepuh di kulit. Dan untuk pengobatan herpes umumnya dapat sembuh sendiri dalam jangka waktu 2-4 minggu. Hanya saja virus ini mungkin tetap ada dalam tubuh penderita tanpa menimbulkan gejala. Hingga kini belum ada metode pengobatan yang dapat menghilangkan virus herpes dari dalam tubuh. Fokusnya pengobatan herpes ini hanya membantu meredakan keluhan, mencegah penularan, dan menurunkan resiko terjadinya komplikasi. Beberapa obat-obatan antivirus yang dapat digunakan untuk mengatasi virus herpes adalah aciclovir, valacyclovir, famciclovir, penciclovir. Selain mengonsumsi obat antivirus, beberapa upaya yang dilakukan bisa untuk meredakan keluhan dan mempercepat pemulihan akibat infeksi virus herpes, yaitu mengonsumsi paracetamol atau ibuprofen untuk meredakan nyeri, mengompres ruam kulit dengan air hangat atau air dingin, menggunakan air suam kuku untuk mandi, menggunakan pakaian longgar, dan menggunakan pakaian dalam berbahan katun, menjaga area luka tetap kering dan bersih. Itu aja. Oke, terima kasih. Oke, menambahkan aja herpes itu kan memang ada 2 ya. Tadi ya, herpes simplex tadi ya, dan yang kedua herpes genitalis kan. Ada yang bisa herpes sih. Kalau yang herpes yang pertama yang sering disebut herpes gitu saja biasanya memang herpes yang bisa mengenai di seluruh badan kita ya tadi ya misalnya di mulut gitu ya atau di badan di kulit kita. Cirinya sama seperti varicella atau cacar air. Jadi kayak ada lepuhan yang berisi cairan. Tapi bedanya kalau cacar air itu kan ada kulit melepuh yang ada cairannya tapi kan tidak terasa sakit. Hanya gatal ya. Kalian saya udah pernah kan gatal ya, terutama gatal pada saat setelah pecah, terus bekas lukanya mau mengering. Itu kan gatal banget ya karena mulai pembentukan kulit baru kan. Nah, kalau pada herpes ini dia itu kan melepuh ya. Melepuh, ada cairannya tadi itu disertai rasa panas, rasa sakit.
Nah, yang herpes genitalis itu dari sesuai dengan namanya genitalis gitu ya. Nah, itu kan juga ini berarti di area organ genital. Itu. Bedanya jadi herpes itu ya genitalis dengan yang herpes yang biasa yang pada umumnya itu dibedakan dari tempatnya aja, dari lokasi yang mengalami. Kemudian untuk tadi ya meredakan sakit gitu ya. Oh, namanya orang terinfeksi, kita terinfeksi apapun deh. Ada virus, bakteri gitu pasti kita akan demam. Jadi kalau misalnya kita diberi obat penurun ini ya demam penurun panas tubuh itu ya penurun demam itu ya itu untuk meredakan ya. Kemudian sampai sekarang kan kita tahu ya kalau virus itu ya nggak bisa, virus kan bukan sel hidup ya, tapi dia hanya protein dengan DNA kan atau asam nukleat ya, asam nukleat jadi bisa DNA bisa RNA. Jadi yang terhadap serangan virus itu yang diutamakan bagi kita itu sebenarnya kan daya tahan tubuh kita. Ya, daya tahan tubuh kita dan tentu saja ya kita mencegah penularan. Sekali lagi mencegah penularan kalau PMS yang paling utama yaitu tadi tidak berganti-ganti pasangan seksual. Tuh. Ya, dan saya bisa tambahkan ya, selain berganti-ganti pasangan seksual ya kita dengan kalau pasangan seksualnya kita itu ya yang sesuai ya, artinya sesuai ya perilaku seksual kita yang sesuai ya, laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki gitu. Jangan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan ya. Nggak cocok kan itu ya gitu. Jadi kita tetap ya sesuai ini ya. Kita sesuai dengan apa anatomi tubuh kita, hormon-hormon kita itu yang namanya. Oke, terima kasih Brian. Oke, Theo silakan lanjut untuk yang gonore. Bu. Jadi gonor adalah penyakit kelamin yang disebabkan oleh infeksi bakteri dan dapat menular dari orang ke orang. Penyakit gonor biasanya ditularkan ketika melakukan kontak seksual dengan orang yang terinfeksi, termasuk dari cairan tubuh. Gonor atau biasa disebut dengan kencing nanah ini juga dapat menular dari ibu ke bayi yang baru lahir saat persalinan. Gonor dapat menyerang uretra, rektum, atau tenggorokan. Khusus pada wanita, gonor juga bisa mengganggu organ reproduksi. Penyebabnya adalah bakteri Neisseria gonorrhoeae. Bakteri ini senang hidup di selaput lendir tubuh atau daerah hangat dan lembab di saluran reproduksi. Daerah hangat dan lembab pada tubuh meliputi leher rahim atau serviks, saluran rahim, dan saluran tuba pada wanita, serta di uretra pada wanita dan pria. Ini karena lingkungan tersebut memudahkan bakteri untuk tumbuh dan berkembang biak. Bakteri Neisseria gonorrhoeae, penyebab kencing nanah ini bisa dengan mudah berpindah dari satu orang ke orang lain selama kontak seksual, termasuk pada hubungan oral, anal, atau vagina penetrasi. Nah, gejala pada prianya itu ditandai dengan frekuensi buang air kecil yang cukup sering, keluarnya nanah dari penis atau tetesan cairan berwarna putih, kuning, krem, atau kehijau-hijauan. Bengkak dan kemerahan pada bukaan atau pulu penis, bengkak atau nyeri pada testis, sakit tenggorokan yang terus-menerus. Lalu gejalanya pada wanita itu keluar cairan dari vagina yang berair menyerupai krim dan sedikit kehijauan. Lalu ada rasa nyeri dan panas ketika buang air kecil. Frekuensi buang air kecil cukup sering. Muncullah bercak darah atau pendarahan saat tidak sedang menstruasi. Rasa nyeri ketika melakukan hubungan seksual. Rasa nyeri pada perut bagian bawah atau panggul. Lalu bengkak pada vulva atau bagian luar vagina. Rasa terbakar atau panas di tenggorokan setelah melakukan oral seks dan demam. Lalu dampaknya itu bisa juga pada bayi. Gonor umumnya baru akan menampakkan gejala setelah 3-4 hari kelahiran bayi. Dengan ciri khas berupa kerak, kotoran mata, atau belut yang bernanah dalam jumlah
banyak dan untuk lewat mulut dan seks anal yang melalui anus. Seseorang lebih beresiko terkena gonor jika melakukan hubungan seksual yang tidak aman, misalnya sering berganti pasangan seks dan tidak menggunakan kondom. Itu aja. Oke, terima kasih Theo untuk gonore. Gonore, kalian mungkin kalau akan membaca di buku atau dalam masyarakat kita yang sering dikenal dengan istilahnya bahasa sehari-harinya itu dikenal dengan kencing nanah ya. Kan kencing batu ya, kencing batu kemarin karena kencing batu itu saudaranya dengan batu ginjal ya, karena paratiroid, gangguan pada paratiroid. Ini kencing nanah. Bedakan ya, kencing nanah itu gonore. Kalau sifilis itu dalam bahasa Indonesia di buku lain mungkin ya, atau kalau dalam masyarakat mungkin dalam bahasa sehari-hari ada juga yang mengenal sifilis itu dengan istilahnya raja singa. Ada yang menyebutnya sakit kelamin, penyakit kelamin atau raja singa. Tapi jangan disamakan dengan Lion King ya. Sama sekali bukan Lion King. Tuh, tadi yang sifilis. Oke, untuk yang gonore ya. Tadi Theo sudah sampaikan penyebabnya itu yang menyebabkan itu adalah bakteri Neisseria gonorrhea. Neisseria gonorrhea. Bakteri ini ya bisa menular ya, namanya sekali lagi PMS ya, berarti dengan kontak seksual. Dengan kontak seksual. Hubungan seksual dengan cara apapun, tapi hubungan seksual ini yang akan menularkan. Oke. Nah, yang diserang sebenarnya sama sih, seperti sama kayak sifilis ya tadi ya. Tadi cirinya tadi kan Theo udah sampaikan juga. Nah, yang diserang yang utama kalau pada laki-laki itu pada uretra. Pada uretra kan saluran urinnya. Sehingga seperti akibatnya ya atau tandanya seperti sebentar. Nah, saya nge-lag ya. Oke. Jadi uretra yang diserang uretra, kemudian tandanya itu tadi ya sering buang, rasanya tuh seperti sering mau buang air gitu loh, kayak orang beser itu kan bentar-bentar pengen buang air, buang urin tapi sulit keluarnya karena disertai rasa sakit kan, dan ketika keluar pun ya ini seperti kayak cairan kayak ini, maka disebut cairan putih atau krem, maka sering disebut nanah tadi kan, kencing nanah itu ya. Tuh. Kemudian kalau yang pada yang perempuan sama seperti sifilis, yang ngumpet di dalam uterus. Ngumpet di dalam uterus dan nggak ada tanda-tandanya. Nggak ada tanda-tandanya. Sama juga seperti uterus nanti kalau si wanita ini yang di dalam uterusnya itu ada bakteri gonorrhea ini, Neisseria gonorrhea, kemudian dia hamil, maka bakteri ini juga akan mengganggu perkembangan embrionya. Nah, kalau pada gonorrhea itu yang diganggu adalah mata, bagian mata. Bagian mata. Dokter akan tahu tuh kalau yang bayi terlahir dari ibu yang menderita gonorrhea. Itu ciri khasnya itu pada matanya itu ada kotoran mata. Kotoran matanya tapi banyak gitu. Kamu kalian suka ini kan kalau bangun tidur itu kan di ini ya, di ujung mata ini seperti kayak ada kotorannya itu ya. Terutama kamu rasakan kalau kamu habis bepergian jarak jauh naik motor. Jarak jauh naik motor. Terus kamu tidur gitu kan, terus kamu kan capek tidur ya, nanti bangun tidur kan ini kotoran ini. Nah, kalau itu yang kalian rasakan seperti itu kotoran mata itu udah jelas ya itu ya. Itu kan dari debu ya. Ketika kita naik motor itu kan kena debu ya, debu yang mengenai kan. Paling enggak kan tetap ada sedikit yang mengenai mata kita, tapi kan di ini mata kita dilindungi oleh air mata kan. Nah, air mata itu enggak cuma buat nangis ya, tapi buat melindungi mata kita. Nah, itu sama air mata kan terus di ini kan juga dikumpulin kan itu, terus dibuang. Caranya itu ditaruh di sudut mata kita.
Atau kalau ada yang kita mengalami ini ya infeksi mata itu ya, mata kita mengalami infeksi. Nah itu kalau misalnya kayak mata merah gitu kan juga ada kotoran matanya ya. Nah ini kalau pada bayi yang lahir dari ibu yang gonore, dokter akan tahu. Sehingga kalau ada bayi yang lahir begini, maka dokter juga akan segera mengobati si bayi ini. Karena si bayi kan berarti di dalam tubuhnya sudah ada gonore. Masih ini ya kalau tadi bayangan kalau pada bayi yang lahir dari ibu yang kena sifilis kan yang mengalami layu semu itu udah nggak bisa diperbaiki, ya udah karena proses pembentukan tulangnya kan udah terhambat gitu. Nah ini kalian tahu kan sekarang bahwa PMS ini kita baru sampai di sifilis dan gonore aja, kita udah tahu betapa jahatnya kalau pada perempuan. Betapa jahatnya kan? Nggak muncul, nggak ada tanda-tandanya, tahu-tahu ada akibatnya. Ya, oke, Siven. Nah, maka supaya si bayi ini tidak terkena, supaya bayi ini tidak terkena gangguan-gangguan seperti itu, para ibu-ibu itu ketika mau memutuskan untuk hamil atau merencanakan untuk hamil gitu ya, sebelum pada saat perencanaan itu pasti mereka akan konsultasi ke dokter dan akan memeriksakan diri. Ya. Jadi begitu setelah benar-benar sehat baru untuk hamil. Jadi pemeriksaan kesehatan ibu-ibu yang mau hamil itu sangat penting gitu ya. Nah itu juga nih ya. Jadi kalian itu dulu sebelum kalian baru direncanakan itu, mamah papamu itu udah mempersiapkan diri. Mamahmu itu pasti udah mempersiapkan diri. Ya dengan periksa kesehatan, dengan mulai hidup sehat, pola hidup sehat, semuanya udah disiapin itu dari awal. Makanya kan kalian lahir dengan sehat, sentosa seperti sekarang ini, sempurna semuanya. Nah, itu ya. Itu. Jadi jangan salah, ibu-ibu periksa ke dokter itu nggak cuma selama kehamilan saja ya, selama kehamilan, sebelum kehamilan, bahkan begitu mamah kalian itu dinyatakan hamil sama dokter, ya, mamahmu misalnya periksa nih, sudah mamahmu sudah merencanakan untuk hamil kalian, terus tidak menstruasi, berarti kan kemungkinan besar mama sudah hamil gitu ya, terus tes ke dokter, cek ke dokter, periksa ke dokter. Oh ya, dokter memang, oh ya benar ibu hamil gitu. Dilihat ini sudah ada janinnya kurang lebih udah berapa minggu gitu kan dokter. Nah itu dari pemeriksaan itu, dari konsultasi mamah ke dokter itu, dokter sudah bisa memberikan HPL, hari perkiraan lahir. Sam, Samuel, kamu kemana ya? Kamu kok jalan-jalan ya, Sam? Halo, Sam. Kenapa kameramu, nak? Oh, ayo, kalau udah, yuk. Kamu nggak kelihatan loh, Sam. Kamu duduk di mana, Sam? Nah, oke. Ya, oke. Lanjut ya. Jadi, begitu mamamu ini ya, dinyatakan hamil, dokter akan memberikan HPL, hari perkiraan lahir. Hari perkiraan lahir, tanggalnya. Makanya sering lihat kan, oh perkiraannya nanti tanggal sekian bulan ini bayiku lahir gitu. Nah itu menjadi tanda yang penting ya. HPL itu. Lebih dari 1 minggu dari HPL-nya, kalian masih adem ayem, masih kerasan, betah di uterus mama, masih betah berenang di dalamnya, itu kalian akan diinduksi supaya keluar, supaya lahir. Karena kalau kelamaan, ya itu jelas itu ya, kalian nanti akan itu akan teracun, meracuni itu
cairan amnion itu justru akan meracuni bayi. Itu jadi harus jadi harus diinduksi. Ya. Bahkan kalau setelah diinduksi kemarin ya Bu sampaikan kok bayi belum bisa dilahirkan padahal sudah waktunya, sudah harus dilahirkan, maka diambil langkah yang terakhir yaitu dengan sesar. Itu ya. Jadi operasi sesar itu memang benar-benar dibutuhkan untuk para ibu yang memang dan babynya itu benar-benar kesulitan secara normal gitu ya. Itu. Oke. Itu ya jadi dari ini ya. Ini. Oke, terima kasih untuk Theo tadi ya, yang untuk GO ya. Sekali lagi GO dengan sifilis ya. Ciri-cirinya itu pada pria dan wanita itu tingkat jahatnya kurang lebihnya sama ya, dan akibatnya itu pada ini ya, pada wanita itu ternyata ke bayinya. Ya, masa inkubasinya itu beda-beda. Sebenarnya ya sebenarnya ada hubungan dengan kondisi tubuh kita juga. Ya, saya pernah membaca untuk sifilis itu ada yang masa inkubasinya itu bisa jadi ada yang hanya 3 hari. Tapi pada orang lain ada yang bisa sampai 10 hari masa inkubasi. Untuk GO ada yang 1 hari 1 kali 24 jam itu sudah terlihat tanda-tandanya. Masa inkubasinya 1 kali 24 jam. Masa inkubasi itu masa dari kita terinfeksi sampai muncul tanda-tanda. Ya kemarin kan ini ya ada saya inkubasinya apa kayak cacar air itu inkubasinya 7 hari. 7 hari. Jadi kalau kita tertular cacar air atau varicella gitu ya. Teman kita sekelas hari ini masuk kena cacar air gitu ya. Nanti minggu depan kan bermunculan teman-teman sekelasnya yang lain yang kena gitu. Ya kan ingat dulu waktu rata-rata kalian kena cacar air kan zaman SD ya. Zaman SD katanya ini ya semua orang harus kena tapi saya yakin enggak ada yang belum pernah kena juga. Gitu ya. Dan kalau kena bahaya enggak kalau udah dewasa? Enggak sama gitu. Ya, yang penting daya tahan tubuh kita. Dan kita tenang aja. Kalau kita terkena kalau kita sakit ya tenang. Oke, itu ya. Terima kasih Theo. Oh, saya minta waktu 2 menit saya mau ke toilet ya. Ayo siapa yang mau ke toilet sekalian supaya enggak ini. Oh Theo, iya oke Theo, ya silakan ya. Yang mau ke toilet, saya mau ke toilet juga. Enggak usah off cam lah, Nak. Saya juga enggak akan off cam ya.
Oke. Saya sudah kembali. Oke, Monik sudah siap Monik untuk kandidiasis? Silakan Monik. Sudah Ibu. Yuk, Oke. oke. Sebentar nih. Theo sama Ferdi kalau sudah yuk open cam. Yuk Monik. Oke, Bu. Mm. Jadi kandidiasis ini adalah infeksi jamur yang disebabkan oleh jamur Candida albicans yang biasanya itu terjadi di kulit, mulut, dan juga organ intim. Terus ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan resiko terjadinya infeksi ini. Yang pertama itu ada sistem kekebalan tubuh yang lemah. Karena kan kalau sistem kekebalan tubuh ini itu untuk mengusir organisme yang berbahaya yang bisa menyerang tubuh kayak misalkan virus, jamur atau bakteri gitu kan. Dan juga sistem kekebalan tubuh ini bisa menjaga keseimbangan antara mikroba baik dan juga jahat. Nah, kalau misalkan sistem kekebalan tubuh ini terganggu, maka jamur Candida ini bisa berkembang biak secara berlebih, terutama pada bagian tubuh yang lembab, sehingga bisa menyebabkan infeksi. Nah, untuk faktor resiko yang kedua itu bisa karena usia. Dan pada umumnya infeksi ini bisa lebih sering dialami oleh bayi dan juga lansia, misalkan misalnya adanya ruang popok pada bayi. Terus yang ketiga itu bisa karena penyakit kronis tertentu, misalkan diabetes. Itu juga bisa memicu adanya infeksi jamur ini. Terus yang keempat juga adanya karena obat-obatan tertentu. Misalkan antibiotik yang dapat mengganggu keseimbangan alami mikroorganisme dalam tubuh sehingga dapat meningkatkan resiko kandidiasis. Nah, selanjutnya untuk gejala kandidiasis ini itu tergantung di lokasi terjadinya infeksi. Yang pertama itu bisa di kandidiasis mulut, itu gejalanya bisa muncul bercak putih gitu di dalam mulut dan juga lidah. Terus juga kulit di sudut mulut itu bisa pecah-pecah. Terus gejala lainnya kemerahan pada rongga mulut dan juga bisa berupa sakit tenggorokan dan juga kesulitan menelan makan. Sedangkan kalau misalkan infeksi Candida itu di sekitar organ intim, gejalanya itu paling umum itu iritasi pada vagina, tapi juga bisa dialami oleh pria juga gitu. Kalau misalkan gejala infeksi jamurnya pada wanita itu bisa gejalanya itu berupa gatal di sekitar vagina, terus juga bagian di sekeliling vagina itu memerah dan juga perih, serta bisa keputihan. Oke. Terus selain itu untuk pengobatan kandidiasis ini tergantung lokasinya itu juga. Kalau misalkan kandidiasis mulut itu bisa diobati dengan anti jamur berupa obat kumur atau gel. Kalau misalkan infeksi Candida ini di sekitar kelamin bisa diobati dengan anti jamur berbentuk krim, suppositoria, dan juga tablet. Terus pengobatan kandidiasis yang paling penting itu pencegahan itu menjaga kebersihan sih, karena kan jamur kalau misalkan kitanya sendiri nggak menjaga kebersihan, terus ada daerah yang lembab, terutama di daerah-daerah yang bisa dihinggapi oleh jamur Candida ini, tentunya akan berisiko lebih tinggi untuk terserang jamur ini sehingga menyebabkan kandidiasis. Gitu sih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Monik. Ya, kandidiasis. Gampang aja ngomongnya, kandidiasis. Itu infeksi yang disebabkan oleh fungi, jamur. Jamurnya namanya Candida albicans. Candida albicans. Albicans, alba. Dari kata alba itu putih. Maka sering juga disebut Candida albicans, itu keputihan cirinya, karena keputihan itu dan karena jamur ya tadi disebutkan ciri khasnya tadi ya, ada yang bisa mengenai di
Jadi pada laki-laki dan pada perempuan. Yang terlihat itu yang apa? Yang ngelek. Ngelek ya. Oke, ya. Tadi ya saya lanjutkan tadi ya. Tuh ciri khasnya memang pada ini ya, pada dari vagina itu kalau pada perempuan dari vagina itu akan keluar lendir ya, lendir berwarna putih, bahkan ada yang sampai kehijauan. Kemudian lendirnya ini ya berbau tidak sedap dan bisa menimbulkan gatal juga di sekelilingnya, di area pangkal paha kita itu bisa kalau kena kulit akan menyebabkan gatal. Tuh, dia keputihan tuh yang ciri khas tadi. Tadi nambahin aja yang di Oke Wilson yang disampaikan oleh Monik tadi. Oke. Nah, pada laki-laki pun juga bisa keputihan ini. Berarti ini kalau pada laki-laki juga yang kena ya daerah area penis ya. Di penis itu, nah itu juga akan sama bisa mengalami juga. Kemudian untuk pengobatan kalau kita udah kena ya tentu saja dengan antibiotik yang sesuai ya, ke dokter gitu. Terus kalau yang untuk pencegahan tadi sama seperti yang disampaikan Monik ya, kita harus selain yang utama ya kalau kita karena PMS sekali lagi ya tidak berganti-ganti pasangan. Nah ini ya ini juga kita menjaga kebersihan kita, terutama di area sebenarnya nggak cuma di area ini saja di area genital kita ya, tapi seluruh badan kita, pakaian dalam kita ketika kita basah, pakaian dalam kita itu basah entar karena keringat atau apa ya segera ganti. Karena kan jamur kulit itu kan juga bisa tumbuh subur nanti di badan kita, di kulit kita. Ya, itu. Ya, jadi biasa ini ya kalau ini ya kalian habis buang air kecil gitu ya, selalu pastikan kalian membersihkan dirimu selain bersih juga dikeringkan sampai kering. Karena kalau lembab ya itu nanti lembab sepertinya ya nanti jadinya bisa menimbulkan ini fungi tadi yang tumbuh. Itu ya. Itu dari kandidiasis. Oke. Terima kasih Monik. Ya, kita akan lanjut. Ya. Jonathan, yuk silakan yang HIV AIDS. Ya. Kamu ngomong Bu Ana sambil ini ya, sambil pasang ini sambil apa? Pasang kabel untuk ngecas tapi tetap mendengarkan. Oke, Bu. Jadi HIV/AIDS itu merupakan suatu penyakit menular seksual yang menularnya itu melalui sebuah virus. Nah, virusnya itu sendiri virus HIV atau disebut juga Human Immunodeficiency Virus. Immunodeficiency itu kan berarti sistem imun deficiency berkurang. Jadi gejala yang paling dapat terlihat itu bahwa sistem imunnya akan menurun secara drastis. Jadi infeksinya itu ada bertahap-tahap. Tahap pertama atau tahap infeksi akut yaitu terjadi sama 1 sampai beberapa bulan pertama. Gejalanya akan nyeri mirip seperti flu, dapat tidak menimbulkan gejala selama beberapa tahun, tapi dapat juga timbul demam, nyeri tenggorokan, ruam, pembengkakan kelenjar getah bening, diare, kelelahan, nyeri otot, dan sendi. Tahap kedua itu tahap infeksi kronis atau masa laten yang umumnya tidak menimbulkan gejala lebih lanjut selama bertahun-tahun, di mana pada waktu ini virus itu terus menyebar dan merusak sistem kekebalan tubuh. Dan yang tertular infeksi sudah bisa menyebarkannya kepada orang lain dan berlangsung hingga 10 tahun atau lebih. Nah, tahap yang terakhir itu tahap AIDS atau disebut juga Acquired Immune Deficiency Syndrome. Jadi ini masa di mana daya tahan pengidap menjadi rentan
sehingga mereka itu jadi mudah sakit. Demam terus-menerus, merasa lelah, sulit bernafas, diare yang berat dalam jangka waktu yang lama, infeksi jamur pada tenggorokan, mulut, dan vagina, timbul bintik ungu pada kulit yang tidak akan hilang, dan hilangnya nafsu makan sehingga berat badannya turun drastis. Nah, HIV itu terdapat pada seluruh cairan di tubuh, tetapi menyebarnya melalui sperma atau air mani, darah, dan cairan vagina. Jadi, cara penularan HIV itu melalui hubungan seks bebas, transfer darah kalau orang yang itu kena HIV, dan sama melalui penggunaan jarum secara bergantian. Jadi untuk menghindari HIV sebaiknya hal itu dihindari. Oke Bu, gitu aja Bu. Oh ya, oke, terima kasih Jonathan. Ya, HIV/AIDS. Bedakan ya, HIV, Human Immunodeficiency Virus. Itu virusnya yang merusak. Oke, ya virus ini, benar ya, tadi akan masuk di tubuh kita, itu yang akan diserang itu adalah bagian sistem kekebalan tubuh kita, yaitu yang pastinya yaitu limfosit. Limfosit itu kan yang membentuk kita kan, yang membentuk apa ini? Antibodi kita. Nah, orang kalau di darahnya, di tubuhnya sudah kemasukan HIV, kita belum langsung otomatis menyebut AIDS. Kita masih menyebutnya HIV, bisa kita baru bisa disebut, bisa jadi disebut HIV positif. Ya, orang HIV positif. Ini kok berkurang 2 ya, siapa nih? Oke, Hana, siapa lagi yang satu ini? Nah, HIV positif tadi ya. Nah, orang yang dengan HIV positif berarti ya di darahnya itu sudah ada HIV, sudah ada HIV, sudah mulai menyerang limfosit, tapi limfositnya belum rusak semuanya, sehingga sistem kekebalan tubuh itu belum rusak semuanya. Oke, terus yang diserang, bukan yang diserang, tempat HIV ini tinggal di tubuh kita itu sampai seperti tadi ya, mengulang yang disampaikan Jonathan tadi. 1 memang darah. Ada 3 tempat di tubuh kita yang disukai oleh HIV. 1 darah. Yang kedua cairan sperma. Yang ketiga cairan vagina. 1 darah, 2 cairan sperma, 3 cairan vagina. Berarti penularannya ya berarti 3 dari penularan pertukaran 3 hal ini. Tadi yang disampaikan Jonathan benar. 1 berarti transfusi darah. Transfusi darah. Yang kedua ya hubungan seksual. Hubungan seksual tentu saja hubungan seksual dengan seseorang yang HIV positif ya. Transfusi darah itu. Terus penggunaan jarum suntik. Jarum suntik yang sama, jarum suntik yang yang bergantian kan, yang bergantian dengan orang yang menderita HIV positif juga. Tapi sekali lagi kita nggak tahu ya orang itu positif atau negatif kalau belum dites kan. Nah, untuk HIV ini masa inkubasinya 3 bulan. 3 bulan. Jatuh. Maka kalau seseorang itu setelah tes HIV ternyata dia negatif, maka dia akan diulang lagi 3 bulan lagi. Kalau 3 bulan lagi dites ternyata negatif ya memang beneran negatif. Tapi kalau 3 bulan berikutnya itu positif ya ada kemungkinan tes yang pertama itu memang virusnya kan belum menampakkan diri tanda-tandanya. Itu ya. Nah, penularan yang berikutnya walaupun ini tidak banyak yaitu ada kemungkinan juga dari ibu ke anaknya, yang ibu hamil itu. Nah, oke, untuk mencegah berarti ya donor darah itu ya orang kalau yang mau donor darah pasti darahnya akan dites dulu. Ada beberapa orang yang misalnya orang yang pernah sakit hepatitis itu juga tidak bisa jadi ini ya donor darah. Sebentar loh kok. Bentar ya Nak ya. Ini apa masalahnya ya? Kok aku nggak bisa ini ya? Oh. Lah bentar ya Nak ini kok
Ih, kok nggak nyala ya? Oh, bentar. Oh, ini dah. Oke, ya. Yang tadi, oke. Tadi sampai di apa ya? Jadi lupa. Jadi apa ya tadi barusan Bu Anas ngomongnya sampai di apa terakhir? Halo. Hai, halo, IPA 2. Ayo barusan tadi Bu Anas terakhir sampai di apa? Jelasinnya. Oh ya, oke. Ya, orang hepatitis ya. Karena apa ya, virus hepatitis itu kan selalu ada gitu ya. Tidak bisa hilang sepenuhnya. Terus ada juga misalnya kayak yang pernah menderita malaria itu juga enggak ini ya. Nah, ini juga sama orang HIV juga. Jadi tidak bisa tidak sudah ini ya untuk menjadi donor darah harus bebas dari itu. Dan nanti sekali darah itu sebelum benar-benar dimasukkan ke tubuh. Misalnya udah ada orang yang merasa sehat, udah bisa mendonorkan darah ya darahnya di kantong. Sebelum dimasukkan ke tubuh orang lain itu ya benar-benar di-screening lagi gitu loh. Karena dulu sebelum pemeriksaan rumah sakit secanggih sekarang, dulu juga ada orang yang kena apa ya, terkena HIV itu karena donor darah, karena transfusi darah. Ya. Oke, jadi kalau kita mendengar ada orang yang HIV positif gitu ya, jangan terus berpikir oh orang ini hidupnya dia free sex gitu. Enggak, ganti-ganti pasangan. Enggak selalu gitu ya. Kita positive thinking. Ada orang ya karena misalnya dia karena tertularnya dari ya tanpa hal-hal yang disengaja. Ya, walaupun memang ada yang karena itu ya, karena ganti-ganti pasangan. Oke. Nah, ketika limfositnya sudah banyak yang rusak, jadi kan daya tahan tubuhnya, antibodinya makin menurun. Sehingga orang ini kan gampang sakit kan. Nah, pada saat itulah dia masuk dalam kondisi AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome. Jadi ada sindromnya. Ada tanda-tanda gejala yang menunjukkan bahwa daya tahan tubuh dia itu udah rusak. Caranya apa? Ya gampang sakit. Sakit apa? Sakit apa saja tanpa sebab. Bisa jadi tanpa sebab. Misalnya kita diare, kita pasti ada sebabnya kan kalau diare itu. Dan ketika penyebabnya kita obati atau hilang penyakit kita, misalnya diare karena makan cabai, kebanyakan cabai. Ketika pengaruhnya cabai itu hilang, ya kita enggak diare lagi. Tapi pada orang AIDS ini bisa makan waktu lama gitu. Misalnya nih, ini ya, tadi yang disebutkan oleh Jonathan tadi benar juga ya. Jadi dia bisa ini ya, apa di mulutnya ini kalau kita urutkan aja di mulutnya ini banyak sariawan tanpa sebab. Kalau kita sariawan itu kan penyebabnya jelas kan. Makan kegigit, lidah kita kegigit, atau kita panas dalam. Tuh. Nah, ini sariawan. Kemudian batuk terus-menerus tanpa sebab. Bisa makan waktu lama. Kita batuk paling kan 2-3 hari sembuh. Nah, ini bisa lama. Batuk. Diare. Kamu bisa bayangkan. Udah diare terus-menerus tanpa sebab. Kena sariawan lagi. Karena sariawan nggak bisa makan, padahal dia diare. Ya akhirnya berat badan turun drastis. Berat badannya turun drastis. Terus kondisi tubuhnya juga makin lemah. Tuh. Itu ya pada orang yang menderita AIDS. Nah, jarak dari HIV positif ke nge-lag lagi Bu Anus. Kayaknya. Nah. Masih nge-lag ya? Oke. Jarak dari HIV positif menjadi AIDS itu ya pada tiap orang, pada tiap kondisi beda-beda. Kan kalau orang sudah tahu ya HIV positif gitu. Terus kalau dia derajat kesehatannya itu bagus, dia memperbaiki diri ya, dia ini ya tetap makan pola hidup sehat, makan sehat ya walaupun di tubuhnya itu sudah ada HIV, maka jarak sampai ke AIDS itu bisa bertahun-tahun, bisa lebih dari 10 tahun kan. Ada yang sampai lebih dari 10 tahun. Ya, kalian baca aja contoh-contoh orang itu yang bisa lebih dari 10 tahun itu.
Tapi kalau misalnya ini terjadi pada orang yang sangat rentan, misalnya yang hidupnya juga kurang ini ya, kurang 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 support kesehatan gitu ya. Ya mungkin hanya dalam hitungan bulan aja dari HIV positif dia udah langsung sampai ke AIDS dan akhirnya juga udah sangat lemah sampai akhirnya meninggal dunia, gitu ya. Jadi tinggal tergantung ininya apa, eee, me me ini, menjaga tubuhnya, tuh. Itu dari HIV. Oke. Nah, untuk mencegah gitu ya, mencegah ya itu tadi, setia pada satu pasangan kan ya, setia pada pasangan, tidak ganti-ganti pasangan. Dan seandainya pasangannya ini suami istri nih, pasangan suami istri, salah satunya entah dari sebab dari manapun gitu, eee, mengalami HIV positif gitu, ya itu diharapkan hubungan seksual di antara suami istri itu kan tetap diizinkan, tapi dengan menggunakan pelindung, misalnya dengan kondom gitu, ya dengan kondom ya. Kemudian ya, eee, seandainya ini ya, kalau sudah punya anak, ya udah diharapkan untuk tidak punya anak lagi gitu ya kan, udah ada anaknya. Tapi kalau misalnya si ibu ini dalam kondisi hamil, dia ketahuan bahwa dia ada HIV-nya, ya itu, tetap bukan diaborsi loh ya, tapi ya tetap dalam ini kan, dalam perawatan dokter gitu, dalam perawatan dokter. Sehingga pada saat kelahirannya itu si bayinya itu bisa segera dibantu kalau kalau ada gangguannya. Gitu, ya. Itu, terima kasih untuk Jonathan HIV AIDS. Berarti waktu kita masih ada 2 menit, kita udah selesai selesai sesuai target kita, PMS. Ada pertanyaan kah? Mbak Dua, halo, ada pertanyaan? Kalau sekarang tidak ada pertanyaan, kalian boleh nanti pertanyaan boleh sampaikan ke saya ya, boleh di grup, boleh japri, ya. Terus minggu depan, hari Selasa ya, karena hari Senin kita Waisak ya. Hari Selasa kan kita PTM ketemu ya, berarti kita masih ada kehilangan lagi kan kita satu pertemuan ya, tapi nggak apa-apa, it's okay. Gini, tapi saya minta kerja sama kalian. Berarti kita kan masih ada satu bab yang terakhir yaitu tentang sistem imunologi. Kalian baca baik-baik bukumu. Nanti pertemuan yang hari Rabu yang akan datang minggu depan, Bu Anas akan membuatkan ininya apa? Bukan menjelaskan tapi bagannya untuk memudahkan alurnya. Jadi ringkasannya. Tapi kalian harus baca dulu supaya tahu. Ya, supaya tahu materinya apa. Jadi dibaca semuanya. Itu enggak banyak. Kita udah selalu ini ya, membahas tentang antibodi kan. Nah, itu kita macam-macamnya antibodi ya. Ingat ya dulu waktu awal-awal kita masa pandemi itu ya, kan ini ya ada tes antibodi untuk ini ya, untuk mengetahui tes antibodi kita untuk mengetahui kita terkena apa, COVID atau enggak gitu, yang awal dulu pertama. Nah ini, nanti kan ada imunoglobulin, ada IgA, IgG, apa gitu, IgM gitu. Nah itu ya, kita akan pelajari besok minggu depan. Itu kemudian untuk remedi yang bagian saraf kalau seandainya kita waktunya sampai ke PAS, waktunya tidak memungkinkan berarti seperti biasa nanti saya untuk remedinya, remedi yang bagian saraf kemarin, saya akan, melakukan remedi setelah 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 PAS, sehingga kalian belajarnya langsung, langsung gitu. Gitu ya, Nak, ya? Gitu ya, guys, ya? Oke, karena waktunya sudah habis, kalian sudah gantian dengan pelajaran siapa? Bu Tiwi ya? Pelajaran Bu Tiwi ya? Oke deh, saya pamit karena saya juga akan langsung masuk ke kelas 10 IPA. Oke, terima kasih semuanya untuk perhatian kalian, untuk presentasi kalian ya. Oke, ya. Ya, Bu Anas pamit. Ya, oke, ya terima kasih semua. Ya, oke. Bu Anas leave room ya.
Oke, selamat pagi semua. Ibu.